Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah dinas pertanian, maka yang bisa kita berikan hari ini adalah tanaman-tanaman sayuran. Kita sudah siapkan bibit cabai dan bibit terong beserta media tanam dan wajarnya. Jadi nanti adik-adik hanya akan menerima penjelasan sebentar dari teman-teman yang ada di sini, bagaimana cabai itu, bagaimana terong itu. Nanti hasilnya kalau mau dibawa ke sekolah silakan, kalau bawa ke mobil sekalian dibawa sekalian. Jadi itu nanti hasilnya adik-adik dan akan dipakai dan dibuat di display di sekolah. Baik, barangkali supaya tidak panas, kegiatan hari ini kita bisa mulai ya. Siap? Siap. Aduh Pak, kelamaan daring nggak ya? Daring ya, tidak apa-apa. Oke, tempat saya kembalikan kepada Pak Agus. Saya silakan Pak, nanti bisa lewat samping sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Kok gak ada salamnya? Selamat pagi Kak. Sama Kak Christine. Ya. Ini beliau berdua ini adalah guru pertanian. Kebetulan Kak guru wilayahnya di Kartoarjo. Ini terus Kak Christine ini wilayahnya di Kartoarjo. Ada satu lagi Kak Rusno. Itu dia wilayahnya di Taman. Ada kegiatan di dalam. Sekarang mulai ini ada kita ada 3 seksi di sini, bidang tanaman pangan dan produksi lainnya, bidang seksi yang pertama seksi tanaman pangan dan produksi pura, pastinya Pak Victor, dan ini Kabupaten juga. Yang kedua seksi sarana produksi, pastinya Pak Esa, termasuk yang khusus itu bukan sekarang habis ya. Yang ketiga saya Oke, nanti jadi prosesnya sekarang nanti kegiatan ini kita ngalir saja. Mulai dengan penjelasan menanam, mempersiapkan pada terong sama cabai ini berasal dari keluarga yang sama atau yang beda? Beda. Apa coba? Ayo, yang sama siapa? Ayo, ada jawabnya ya? Iya. Sama apa beda? Ini sama-sama dari keluarga Solanase ya? Iya, sama ya. Jadi satu keluarga. Dan itu cukup digoreng ya? Pak Dian. Jadi ini nanti kira-kira persyaratan produknya habis sama. Oh enggak, ini kursi depan resepsionis dulu. Jadi kita diberikan juga saja satu sama perawatannya nanti dia perlu panas, kemudian dia cocok mudah-mudahan nanti bisa teman-teman memang ada nanti setiap tanaman ada kendalanya masing-masing. Pasti ada hama penyebabnya. Nah nanti ini yang kita harus perhatikan, ada perawatan kepala, namanya untuk cabai. Tapi so far sejauh ini yang mungkin yang ada di kita adalah sebagaimana kita tanaman juga butuh makanan. Makanannya berupa pupuk. Tapi sebelum kita memupuk kita harus memperhatikan medianya.
tambahan itu tidak terlalu kita tanyakan. Ya. Maksudnya tetap ada tapi tidak harus sering. Karena pupuknya juga tidak terlalu boleh. Nah, untuk proses penanamannya sama Kak Guntur silakan dicontohin aja Mas Guntur, nanti biar adik-adik juga langsung pegang aja ya. Itu ya Bu ya, langsung pegang aja ya. Nah ini medianya, saya ikut menjelaskan juga. Itu juga saya siapkan. Nah, kita tanamannya bukan tanaman yang di lahan luas, tapi memanfaatkan media yang mungkin dengan wadah kecil pun bisa untuk menanam. Nah, ini ada kita memanfaatkan polybag dengan media tanamnya, nanti tanam cabai sama terong. Nah, ini kita lihat dulu medianya kira-kira bagus nggak ini? Kenapa kok bagus? Ini ada campuran apa coba? Tanah, ada tanahnya, terus ada apa ini yang kuning ini apa? Rambut atau sekam. Nah, ini fungsinya, ada yang tahu nggak kira-kira fungsinya apa? Kenapa dikasih sekam? Coba subur, ayo. Coba yang keras. Ada yang tahu kira-kira? Ayo, siapa yang memberikan alasan kenapa diberikan harus ada sekamnya? Jadi satu bagian dari media ini. Satu, dua. Nanti saya kasih door prize. 1, 2, 3. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani. Belum tahu. Nah, jadi ini memang campuran antara tanah, kemudian ada pupuk kandangnya, kemudian ditambah lagi dengan sekam. Jadi sekam di sini fungsinya dia untuk memberikan rongga di medianya nanti biar tidak terlalu padat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menyimpan air. Jadi biar tidak cepat menguap atau cepat larut gitu. Jadi air ketika nanti disiram, airnya masih terikat di situ. Kemudian ada pupuk kandangnya yang sudah difermentasi dengan tanah sehingga ya nanti campurannya seperti itu, jadi 1:1:1. Tanahnya 1 bagian, pupuk kandangnya 1 bagian, sama sekamnya 1 bagian. Terus nanti untuk polybagnya kan bentuknya seperti ini. Biar nanti ketika diisi itu tidak bisa letaknya pas, nanti dibalik dulu ya. Dibalik dulu seperti ini. Nanti ketika diisi diletakkan, dia bawahnya akan rata. Kalau tidak dibalik biasanya masih ganjel, akhirnya ketika diisi tidak bisa rata. Nah, terus nanti diisikan sampai hampir penuh. Biasanya ada yang isinya cuma setengah. Dan nanti di atasnya, yang atas nanti bisa dilipat ya, dilipat. Kenapa mesti dilipat? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa atasnya penuh? Belum tahu? Jadi ketika dilipat, ketika nanti disiram, kalau tidak dilipat, ini kan plastiknya tipis ya. Jadi ketika nanti disiram biasanya dia akan menutup melangkup ke dalamnya. Akhirnya ketika disiram berikutnya siramannya menjadi kurang basah. Makanya perlu dilipat biar dia tetap tegak begitu, tidak mudah melangkup. Ya, itu untuk media dan pengisiannya nanti silakan diisi masing-masing, dapat polybagnya seperti itu. Jadi ya,
Ya, nanti silakan kembali dulu. Terus ini bibitnya seperti ini. Ini juga menggunakan tempat tanamnya ini plastik kecil. Dan nanti plastiknya ikut ditanam apa enggak? Enggak. Harus dilepas? Iya, betul. Kenapa? Karena nanti mati. Akarnya mati. Iya, nggak bisa hamil. Betul, karena akarnya nanti akan kurang berkembang. Nah, caranya nanti ini usahakan tanahnya yang ada ini tidak pecah, tidak hancur. Karena kalau nanti dibuka plastiknya, tanahnya hancur, akhirnya dia harus mulai lagi pertumbuhannya. Makanya diusahakan nanti mungkin perlu sedikit, tapi ini cukup padat sehingga tidak mudah hancur. Biasanya ada yang ambiar. Makanya perlu, kalau yang dirasa kurang padat nanti bisa sedikit dilakukan penekanan biar dia tidak mudah ambiar ketika dibuka plastiknya. Jadi nanti mungkin teknik pelepasannya juga bisa diperhatikan ya. Tidak ambil. Kalau ini tadi seperti yang dikatakan Kak Guntur, kalau kelihatannya medianya masih rumahnya masih sangat masih belum ngumpul, ini bisa ditekan sedikit saja, ditekan sedikit. Setelah itu baru dan ini dengan catatan medianya digunakan. Ya, medianya harus digunakan. Sudah melipatnya? Sudah, coba lihat lipatannya seperti apa. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Kita jadi 1 cm aja ditekuk. Tapi nanti 1 cm ditekuk. Nanti coba diperhatikan ya, cara tanamnya, medianya diisi dulu. Yang belakang nggak kelihatan loh, ya. Udah berapa kan? Langsung boleh. Cuma pengasuh. Wah. Video kamera. Jangan sampai terlalu tenggelam ya. Jadi ini adalah leher tanamannya. Kita anggap yang di atas media ini adalah leher tanamannya. Jadi hati-hati nanti tanamnya juga pas di sini saja. Jangan terlalu tanahnya jangan terlalu di sini ya, karena ini ada batas leher tanamannya. Ya sudah, terus langsung ditimbun. Nah, sudah cukup. Setelah itu dikumpulkan, disiram, dibiarkan dulu 1 minggu, jangan langsung dikasih pupuk. Ya, pupuk, biarkan dulu. Paling butuh penyiraman saja Bu Feni nanti kalau dibawa ke sekolah. Siram saja. Nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu, ketika tanaman ini sudah benar-benar siap, itu baru boleh diberikan. Oke, saya, yuk silakan Putri dulu atau Putra dulu. Lagi tes ya.
dikit Bu, dikit sekali. Dikit sekali. Dan itu apa namanya, intervalnya seminggu sampai 2 minggu sekali. Oh gitu. Enggak. Kalau penyiramannya gimana? Melihat kondisi aja ya. Kalau hujan gini dia di luar memang sudah basah. ada air hujan, juga nggak usah terlalu sering disiram. Nah, tapi ada juga apa namanya, teori yang bilang kalau habis kehujanan justru disiram. Terutama hujan-hujan pertama ya, terutama hujan-hujan pertama untuk mengurangi asamnya. Nah, setelah itu ada beberapa hari yang tidak perlu disiram lagi. Pak Herman, mungkin kami mau tanya, adakah harapan Dinas Pertanian terhadap anak-anak selaku generasi penerus bangsa ini, Pak? Jelas ada Bu, karena Nyusewu saat ini generasi pertanian sudah sangat berkurang, terutama kaum milenialnya. Gitu, ya. Jadi, tetapi masih ada juga beberapa anak muda yang sekarang ini justru menggeluti pertanian dengan teknologi yang lebih maju. Oh iya. Jadi sekarang ini sudah ada hidroponik, apa tadi? Taman vertikal ini Ya, juga ya vertikal termasuknya. itu, Ya. terus yang air media ikan di aquaponik gitu ada. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang mereka terapkan di sini yang bisa kita contoh. Jadi memang harapan kami untuk anak-anak ini, adik-adik ini bisa menekuni bidang pertanian, karena Nyusewu ini bisnis yang tidak akan pernah habis karena ini menyangkut pangan. Ini prospeknya sangat bagus, cuman ini harus dibina dulu tentang manajemen dan pemasarannya. Ini pemasaran ini penting karena selama ini memang kita kalah di pasar ya. Kalau produk pertanian itu pasti kalah di pasar. Yang menang itu justru pedagangnya. walaupun secara fakta tanah pertanian itu semakin hari semakin menyempit Iya, ya Pak. tapi potensi tetap masih ada. Ya. Di tanah sempit yang di kota perkotaan ini bisa ditanami macam-macam pakai media yang ada, yang bisa kayak polybag, hidroponik, vertikultur yang menik ke atas itu. Jadi semua potensi ini kita manfaatkan. Kemudian kalau di kota ini bisa memanfaatkan pertanian terpadu, mix farm, itu bisa antara pertanian tanaman dengan peternakan dan ikan. Itu bisa kolaborasi ya, bersiklus. Jadi dari ternak dikasih makan kotorannya bisa untuk pupuk tanaman dari ikan nanti airnya bisa untuk nyirami tanaman, dan tanaman sendiri sisa produksinya bisa untuk pakan ternak juga. Jadi berputar, jadi lebih ke ini ya, efisiensi lahan. Gimana anak-anak senang hari ini kegiatannya? Terima kasih. Ada inspirasi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan dari Dinas Pertanian terhadap ilmu kepada anak-anak ini. Semoga apa yang kami dapatkan dari Dinas Pertanian untuk anak-anak ini, secara makro kami ingin bersumbangsi juga terhadap pertanian di Kota Madiun. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan, kami hanya bisa mampu seperti ini. Tapi kalau misalnya waktu yang panjang, mungkin kami bisa berkolaborasi dengan bidang yang lain. Peternakan, perikanan itu kami biasanya juga menerima kunjungan edukasi dari SD, SMP maupun dari PAUD dan TK, hanya pengenalan lingkungan atau budidaya itu. Berarti nanti lain waktu kami akan kembali datang ke sini, karena ini ternyata ya memang sangat berguna, karena selain pembelajarannya secara kontekstual kepada anak-anak, juga menimbulkan inspirasi kepada anak-anak untuk menjadi petani itu yang baik, yang produktif itu bagaimana. Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu.